kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya untuk malam ini. Secara teologis, apakah ilmu bela diri dengan menggunakan tenaga dalam yang memakai ayat-ayat Alkitab itu benar atau salah? Ada banyak ilmu bela diri ya yang mengajarkan tenaga dalam, seperti Kalimat Sada, Merpati Putih, Satria Nusantara, Kateda, NST, dan sebagainya. Mereka biasanya merekrut dokter-dokter yang lalu menjelaskan bahwa apa yang mereka praktikkan adalah sesuatu yang bersifat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan menurut kedokteran. Meskipun demikian saudara, ada juga dokter yang mengatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan kedokteran atau tidak ilmiah. Saudara ingat juga bahwa sekalipun cara berlatihnya hanya menggunakan pernapasan, tapi bagaimanapun hasilnya itu gaib. Mematahkan besi, membengkokkan besi, atau mereka tidak bisa dipukul dan sebagainya. Dan ingat, rumus penting dalam persoalan ini, yang bersifat supranatural atau gaib itu hanya bisa berasal dari dua kemungkinan, Tuhan atau setan. Dan tenaga dalam bagi saya tidak mungkin berasal dari Allah. Tidak ada dasar kitab suci secuil pun, kecuali kitab sucinya ditafsirkan secara ngawur. Karena saya tahu ada orang yang pernah menafsirkan bahwa Yesus sendiri punya tenaga dalam dengan memakai dasar Markus pasal 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling dari tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi ini rupanya perempuan Kanaan yang menjamah jubah. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ternyata ada tenaga yang keluar dari dirinya. Mereka menafsirkan Yesusnya punya tenaga dalam. Nah, untuk menjawab tafsiran ngawur ini, kita bisa berkata, kok aneh, kitab suci tidak pernah berkata Yesusnya berlatih tenaga dalam, dan juga tidak pernah mengajarkan tenaga dalam kepada murid-muridnya. Andai kata dia melakukan itu, maka semua orang Kristen sekarang pasti sudah berlatih tenaga dalam. Jadi menggunakan tenaga dalam saja menurut saya itu sudah salah. Apalagi tenaga dalam yang dikait-kaitkan dengan kitab suci untuk mendukung praktek itu. Menurut saya itu jelas lebih salah lagi. Insinyur Herlianto dari Iabina Ministry, dia mengatakan demikian. Allah melarang kita mengandalkan apalagi melatih tenaga batin itu, tapi agar umat beriman mengandalkan Tuhan. Sedangkan perdukunan dan kebatinan justru mengandalkan tenaga batinnya, bahkan melatihnya, karena mereka menganggap diri mereka sebagai ilahi, dan melalui latihan itu keilahian itu menjadi penuh. Dari pandangan itu jelas umat Kristen jangan mendukakan Tuhan dengan melatih tenaga batin atau tenaga dalamnya itu. Karena itu tidaklah patut bagi seorang Kristen untuk berlatih Tai Chi atau silat-silat tenaga dalam, karena hal itu mendukakan Tuhan dan sangat potensial menjadikan manusia arogan, memberontak, dan ingin menjadi seperti Allah. Nah, apa yang dikatakan ini jelas meyakinkan kita bahwa semua praktek bela diri tenaga dalam adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya.